menawi kita panjenengan sami mengkaji kitab-kitabipun Kiai Saleh Darat Semarang nggih, Maha Guru ulama-ulama Nusantara. Piyambakipun simbah Kiai Saleh Darat menika niki dalam kajiane niku pasti selalu mengkaitkan utawi menghubungkan enten 4 aspek ajaran Islam nggih. Setunggal ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu akhlak, lajeng tasawuf niki. Jadi kalau kita mau mengkaji kitab-kitab Mbah Saleh Darat, 4 hal ini terkait, dikaitkan dan dihubungkan. Karena kalau kita ini kajian 4 hal itu tidak berimbang, ini jadi nggak bagus, bisa juga membahayakan. Maka Mbah Saleh Darat ini mengajarkan secara berimbang 4 aspek ilmu itu. Maka di dalam kitab Majmu' Syariat, itu kan kitab fikih. Tetapi kitab fikih di situ Mbah Saleh Darat merekomendasi bahwa ilmu yang harus didahulukan itu ilmu tauhid, ilmu kenal dengan Allah Ta'ala, ilmu ma'rifat, kenal sama Allah Ta'ala. Di dalam kitab fikih saja Mbah Saleh Darat merekomendasi pentingnya ilmu tauhid. Di dalam kitab Sabilul Abid, yang di dalamnya kitab ini secara pokoknya ilmu tentang tauhid, di sini Mbah Saleh Darat juga menekankan, bahkan juga mengajarkan tentang ilmu akhlak, juga ilmu syariat, juga tasawuf. Di dalam kitab-kitab tasawuf, Mbah Saleh Darat di situ juga mengkaitkan, juga menyebut, merekomendasi yaitu ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu syariat, ilmu akhlak. Kalau kita berimbang di dalam memahami, mengamalkan 4 hal tersebut, yaitu iman atau tauhid, kemudian syariat atau fikih, yang ketiga ilmu akhlak, 4 tasawuf, jadilah kita menjadi insanul kamil. Insanul kamil niku, insan niku menungso, kamil niku sing sempurna utawi sejati. Jadi insanul kamil menika menungso ingkang sejati utawi menungso ingkang sayektosipun niku sing diharapke tuntunan Islam niku supados kita menika dados insanul kamil, menjadi insan kamil, jadi menjadi manusia yang sempurna atau manusia sejati. Kemudian insanul kamil itu yang gimana? Yang diharapkan terhadap tuntunan Islam itu yang gimana? Insanul kamil itu adalah orang yang mempunyai keimanan, orang yang mempunyai ketaatan dan kepatuhan yang kuat. Di samping itu, di samping mempunyai keimanan, juga mempunyai kepatuhan, insanul kamil ini adalah orang yang mengedepankan akhlak, mengedepankan ilmu rasa, ilmu kasih sayang. Maka seorang insanul kamil, kalau kita mempunyai 4 ajaran tadi, jadilah manusia itu orang yang moderat, orang yang sangat toleransi, sangat sayang, sangat peduli, mengedepankan khusnudon, tidak mudah suudon, mengedepankan prasangka yang baik, mengecilkan atau mengurangi sifat prasangka buruk, selalu berbuat baik pada orang lain, sebisa mungkin akan menghindari sifat-sifat yang merugikan orang lain. Ini insanul kamil. Baiklah, dalam kitab ini nanti kita akan membahas pada poinnya ada 3 hal, termasuk cabang iman.
cabang iman yang termasuk cabang iman itu ternyata wujudnya yaitu berupa akhlak atau adab, yaitu cabang iman yang ke-67. Nanti saya bacakan kitabnya. Di situ akan membahas pentingnya kita untuk memuliakan tamu. Jadi memuliakan tetangga. Jadi pentingnya memuliakan tetangga. Jadi cabang iman yang 67 itu memuliakan tetangga. Jadi kita termasuk syaratnya orang yang beriman, bahkan termasuk syaratnya orang pantas masuk surga itu adalah orang yang mau memuliakan tetangga dan orang yang selalu berbuat baik kepada tetangga. Ini cabang iman yang ke-67 ya, selalu memuliakan tetangga ya, juga berbuat baik pada tetangganya, bahkan harus mempunyai ketahanan sabar terhadap eleke tonggo. Jadi nek duwe tonggo elek kudu sabar, kudu nrimo, kudu gelem ngalah. Jadi nek ana tanggane galak utawa tanggane elek ora usah diteladung, ora usah ditabrak, ngalah. Ini tuntunan Mbah Soleh Darat dalam kitab Sabil Abid. Pentingnya memuliakan tetangga, harus berbuat baik, gelem sok nguweki panganan karo tangga teparo, ya sok weh-weh karo tangga teparo, gelem menahan supaya apa istilah, menahan terhadap celah atau kekurangan tetangga. Jadi nek tanggane elek ora perlu diimbangi. Kemudian cabang iman yang ke-68 yaitu memuliakan tamu. Nah, memuliakan tamu. Nah, di sini di dalam kitab itu nanti ada penjelasan bahwa ternyata tamu itu di dalam kitab Mbah Soleh Darat ini dijelaskan tamu kuwi tekone nggawa rahmat, balike mulie kuwi nggugurke dosane sing di omah. Nek mulane para kiai-kiai, para alim kuwi seneng mulyakake tamu. Mergo apa? Tamu ki teko nggawa rahmat, nek balik kuwi nggugurke dosane sing di omah. Mulane perlu mulyakake karo tamu. Ning ten kitab niki dijelasake nek mulyakake tamu ya sak mampune, ora perlu dienek-enekke. Ora perlu mulyakake tamu dadak utang utawa berlebih sing dadekke ora ikhlas. Jadi mulyakake tamu karepe dienek-enekke tibake gundel mboten kena. Jadi mulyakake tamu ini sakedar semampunya sing kira-kira ikhlas. Nah, kemudian pada cabang iman yang ke-69 kitab Sabil Abid ini yaitu perlunya kita menutup aib saudara kita. Jadi ini termasuk menutup aib saudaranya, itu termasuk cabang iman. Di dalam kitab ini nanti ada penjelasan bahwa Mbah Soleh Darat merujuk pada pendapat Syekh Ibnu Arabi yang mengatakan bagi umat Islam itu seyogianya yaitu ketika melihat ada ahlul bait dzurriyyah Nabi yang melakukan suatu kemungkaran, yang melakukan suatu perbuatan yang nyimpang dengan syariat, kita sebagai umat Islam harus berprasangka husnudon bahwa orang tersebut insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi awake dhewe wong Islam kuwi ora kena duwe pikiran Allah karo alul bait pada dzurriyyah Nabi. Kalau sekarang terkenal Habib, kalau dulu Sayyid atau Maulana. Walaupun tampilannya terasa nyimpang syariat atau tampilannya itu nganyelke,